Kenapa? Ada orang yang tetap setia sama Tuhan, tapi ada orang yang gak setia sama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Dan yang tidak setia adalah orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Yang ketiga, terakhir, ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus itu, dia tetap setia di saat goncangan terjadi. Dia tidak mudah meninggalkan Tuhan ketika badai menerpa, ketika datang badai. Setiap kita pasti mengalami badai yang sama dalam hidup ini. Baik Anda orang yang beredukasi maupun orang yang tidak beredukasi, baik Anda adalah orang yang berada maupun orang yang tidak, setiap kita pasti mengalami badai. Tapi kenapa ada orang yang tetap setia sama Tuhan, tapi ada orang yang gak setia sama Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Dan yang tidak setia adalah orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan. Sebelum kebangkitan Kristus, pada saat Yesus ditangkap, para pengikutnya menjadi tercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Tapi setelah kebangkitan Kristus, mereka jadi pengikut Kristus yang setia. Rasul Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali setelah kebangkitan Yesus, dia memberitakan Injil kemana-mana, ditangkap sama tentara orang Romawi, kemudian disalibkan di Roma, dan disalibkan dengan cara terbalik, tapi tidak meninggalkan Yesus. Wow. Setelah mengalami kuasa kebangkitan, Petrus tidak lagi nyangkal Yesus. Berikutnya Rasul Thomas yang tadinya tidak percaya Yesus bangkit, sampai dia minta bukti dan berkata, saya gak percaya Yesus itu bangkit sampai saya mencucukkan jari saya ke lubang pakunya. Tapi begitu dia menyaksikan bahwa Yesus bangkit, dia kemudian pergi memberitakan Injil dan ke India. Dia dihujani tombak di India, mati di sana tapi tidak tinggalkan atau menyangkal Yesus. Filipus yang pelit, penuh perhitungan, pada waktu Yesus minta tolong untuk memberi makan kepada 5.000 orang kelaparan. Setelah kebangkitan Yesus, dia jadi begitu murah hati, memberitakan Injil kemana-mana, dan matinya disalib terbalik, gak nyangkal Yesus. Dan rasul-rasul yang lain pun menyaksikan kebangkitan Kristus, tidak ada satupun di antara mereka yang meninggalkan Yesus. Amazing. Seharusnya kita semua yang mengalami kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan walaupun badai hebat memukul kita, karena Tuhan kita setia. Badai diizinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk dan menunjukkan kebesaran Tuhan. Kenapa sih masalah harus terjadi dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mau kita bukan cuma diselamatkan, tapi Tuhan mau untuk membentuk kita menjadi seperti Dia. Cara Tuhan membentuk kita gak ada cara lain, lewat persoalan, lewat badai. Dan justru lewat badai lah Tuhan bisa membuktikan bahwa Dia lebih besar dari masalah, penyakit, persoalan kehidupan kita. Kalau kita ngalami kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan demi posisi yang lebih tinggi. Karena lebih baik kita naik pelan-pelan, tapi bersama dengan Tuhan. Dan pasti Tuhan topang kita, gak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan. Walaupun ada pria atau wanita yang suka sama kita, tapi maksa untuk meninggalkan kepercayaan kita. Buat apa kita memiliki segala-galanya, memiliki yang terbaik tapi jiwa kita binasa? Orang yang mengalami kuasa Kristus, pasti dia akan tetap setia sampai akhir hidupnya.